Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya. Hari ini kelas berikutnya gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat materinya hari ini. Materi apa sih kira-kira yang hari ini mau dibahas gitu ya di kelas stress management. Kalau minggu lalu kita udah belajar tentang eh, stress and life situation gitu ya. Artinya untuk membahas itu saya kedatangan satu tamu. Ya, di sini ada satu teman saya nih, seorang psikolog juga di dunia industri organisasi. Nah, namanya adalah Mas Adi Pratama. Nanti Mas Adi akan saya tanya-tanya gitu ya. Saya interogasi, kalau saya bilangnya gitu ya. Saya tanya-tanya terkait dengan stres yang kaitannya dengan peran sebagai pekerja atau yang ada di kantor. Nah, sebelum ke situ saya mau kasih ke Mas Adi dulu. Mas Adi boleh dong kenalan dulu sama teman-teman kira-kira ini siapa sih nih Mas Adi ini? Silahkan. Oke, halo, selamat sore, assalamualaikum. Salam kenal semuanya. Nama saya Adi Pratama. Saya kebetulan seorang psikolog industri dan organisasi, lulusan dari Universitas Indonesia. Saat ini saya berprofesi sebagai HR practitioner di salah satu industri media nomor satu di Indonesia Cari tahu tuh untuk apa tuh. jualan kantor ya. Apalagi ya, Des ya? Hmm, hari-hari kerjanya di bidang apa Mas? Terus ngapain aja? Oh iya, jadi saya sebagai HR Hiring and Organization Development. Jadi areanya ya dari end to end ya, dari rekrutmen, terus untuk OD-nya ada talent management, performance management, terus juga ada people development, Mhm. dan pastinya karena saya seorang psikolog ada assessment juga. Nah, oke. Jadi Mas Adi ini panggilannya Mas Adi, namanya Adi Pratama, psikolog juga, tapi yang spesifik di bidang industri dan organisasi, dan saat ini bekerja sebagai HR practitioner di sebuah perusahaan gitu ya. Media nomor satu di Indonesia. Coba cari tahu apa itu. Nah, hari ini saya akan tanya-tanya gitu karena tadi bahasannya adalah terkait dengan stres dan peran ya di kehidupan. Saya Hmm, mau ngajak Mas Adi ngobrolin tentang stres di dunia kerja gitu ya di perusahaan. Kira-kira tuh biasanya gitu ya Mas yang sering ditemuin gitu di keseharian kira-kira apa yang Adi sering temuin? Oke, jadi sebenarnya kan kalau karena saya ngobrolnya sama mahasiswa ya, pasti masih seger dong diingatannya apa sih stres itu gitu ya kan. Mm-mm. Jadi stres itu kan adalah situasi di mana pada saat tuntutan atau demand yang ada itu kita rasa ada di luar kemampuan kita. Nah, memang kalau udah bicara masalah kemampuan ya pasti akan sering muncul pada saat kita berhadapan sama kegiatan yang menuntut kita untuk memberikan upaya ya atau kemampuan. Kalau di dunia kerja kita sebutnya performance kayak gitu. Nah, mm-mm. Jadi kayak apa sih stres orang di dunia kerja? Yang pasti pada saat mereka merasa tuntutan pekerjaannya sudah di luar batas kemampuannya. Ya dong, kalau umpamanya teman-teman punya kemampuan mengerjakan 10, dikasih kerjaan yang cuma membutuhkan outputnya 8, ya nggak bakal stres gitu loh. Mm-mm. Ya, nggak bakal stres. Tapi kalau misalnya teman-teman bisanya 10, perusahaan nuntutnya 15, nah disitulah mulai teman-teman akan merasa ada stresnya kayak gitu. Stresnya dari mana? Pertama dari diri sendiri dulu. Mm-mm. Bisa nggak ya saya? Itu aja udah mulai bikin stres kan. Mm-mm. Biasanya ngerjain cuma sampai 10 nih, perusahaan mintanya 15, emang bisa ya? Kayak gitu. Itu stres yang pertama. Lalu stres yang kedua adalah pada saat teman-teman merasa bahwa lingkungan di sekitar tidak memberikan support yang memadai untuk teman-teman bisa memenuhi ekspektasi perusahaan tadi. Bisa macam-macam. Bentuknya bisa, yang paling sering didengar atasan. Atasan gue itu kurang apa namanya kurang memahami nih ibarat ada yang bilang atasan gue tuh nggak kompeten sebenarnya jadi semua kerjaan dilempar ke gue itu pasti stres ya kan ada yang juga yang bilang atasan gue tuh orang micromanage semua hal Mm. sampai yang paling detil sampai cara gue bernapas juga diatur sehingga nggak bisa ngapa-ngapain itu juga stres ya Mm. gitu lalu hal yang lain juga bisa jadi rekan kerja kalau rekan kerjanya kooperatif gampang diajak kerja sama ya mungkin nggak akan bikin stres tapi kalau rekan kerjanya senang bermain politik misalnya kayak gitu kan atau enggak mereka tipenya suka ngilang-ngilang nah bisa jadi itu akan jadi stres terus bisa juga situasi-situasi yang berhubungan sama perusahaan misalnya
alat kerja yang dibutuhkan, teknologinya perusahaan belum memadai untuk mendukung target yang tadi diberikan, kayak gitu. Bisa juga dengan hal-hal seperti insentif. Nah, itu tadi stres yang mungkin muncul dari si pekerjaannya itu sendiri. Kayak gitu, Des. Oke. Artinya kan berarti stakeholder-nya banyak ya, atau banyak nih pihak yang bisa memunculkan, dimulai dari diri sendiri, terus tadi di lingkungan kerja itu ada atasan, ada rekan kerja, ada organisasinya sendiri gitu ya dia yang sering muncul. Nah, kalau tadi Adi bilang gitu ya, kalau dikasih tuntutan 10 gitu ya, biasanya nih 10, ternyata saya tiba-tiba dikasih tuntutan lebih tinggi 15. Itu bikin kita stres ya, karena gimana nih caranya memenuhi tuntutan itu. Bisa nggak ya stres itu juga muncul gitu di kantor gitu ya biasanya ketika saya tahu nih saya ini batasnya 10 nih, bisa lah dikasih sampai tuntutan 10, tapi kok ini saya tiba-tiba dikasih tuntutannya cuma 2 doang nih gitu ya, artinya jauh banget dari kapasitas yang saya punya. Bisa nggak sih muncul tuh yang kayak gitu? Jadi stres. Jadi memang mungkin kalau nanti ada teman-teman di sini yang berminat jadi psikolog industri, pasti akan mengenal yang namanya analisa beban kerja ya, atau workload analysis gitu kan. Jadi kita mengukur dari berapa beban kerja itu gimana cara kita memapping kebutuhan manpower yang kita punya. Nah, kalau bicara masalah yang tadi saya obrolin, kalau di analisa beban kerja ya, orang yang bisanya 10 dikasih 15, itu namanya orang yang overload. Jadi load yang diberikan di atas kemampuan dia. Tapi kalau yang tadi Mbak Desi tanyakan adalah orang yang underload. Jadi dia diberikan kemampuan justru jauh di bawah apa yang bisa dia hasilkan kayak gitu. Kira-kira itu bikin stres nggak ya? Sebenarnya yang muncul itu bukan berarti akan baik-baik saja ya. Banyak yang mungkin enak dong kalau kayak gitu kerjanya bisa sambil merem gitu. Tapi sebenarnya itu akan menimbulkan yang namanya boredom atau kebosanan. Jadi bisa jadi kenapa tadi saya nggak masukkan itu kategorinya dalam stres. Bisa jadi kalau dalam secara load-nya dia bukannya stres, tapi justru dia merasa bosan, dia merasa ada kejenuhan, dia merasa tidak tertantang dan tidak berkembang. Nah, stresnya lebih banyak muncul dari gimana dia merespon situasi underload tadi. Kalau misalnya dia cuma merasa, maksudnya dia fokus sama underload-nya bahwa kok saya kurang dikembangkan, kemungkinan yang muncul bukan stres, tapi ya cuma kejenuhan aja. Tapi misalnya itu nanti dikaitkan apakah perusahaan memandang dia tidak cukup baik seperti apa yang dia bayangkan, nah bisa jadi itu menjadi stres. Karena jadi nggak selain kompeten gitu ya. betul, selain kita stres karena menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita hadapi, kadang-kadang kita akan stres pada saat apa yang ada di depan kita itu berbeda dengan ekspektasi kita. Gitu. Jadi kalau teman-teman expect gue ini sebenarnya performer banget gitu. Gue bisa ngerjain 100, tapi kenapa perusahaan cuma percayain sama gue ngerjain 2 kayak gitu. Berarti kan teman-teman menganggap perusahaan nggak memandang teman-teman sebagai performer. Nah, pada saat ekspektasi teman-teman dan realita dari perusahaan berbeda, nah itu juga bisa menimbulkan yang namanya stres. Oke. Nah itu kan ada ya memang kayak gitu tuh, tipe-tipe pekerja yang tanda kutip ambisius gitu ya, atau punya standar yang tinggi lah untuk dirinya sendiri gitu ya. Sehingga kalau ternyata ada di satu kerjaan yang ternyata saya ngebayangin kerjaan ini menarik banget gitu ya, akan banyak tantangan, ternyata kok masuk ke situ ternyata nggak semenantang itu. Kayak itu bisa tadi ya, bisa jadi boredom gitu ya, atau jenuh, atau ya lama-kelamaan mungkin dia jadi stres karena ya itu tadi ya, di situasi tersebut. Kalau Adi gitu ya kan ngurusin karyawan di kantor kan lumayan ya, di banyak ya, nggak cuma satu kepala nih gitu. Gimana tuh milih-milihnya di antara di karyawan saya yang, dan stres kan macam-macam ya, pasti mereka punya punya stres yang macam-macam. Biasanya dicurhatin apa sih sama teman-teman karyawan? Kayak tadi mungkin makanya saya di depan omongin, biasanya paling banyak curhatan dari karyawan itu muncul tentang atasan. Makanya sampai ada yang bilang bahwa people not joining the company, people joining the leader. Jadi pada saat kita bicara perusahaan di mata karyawan sebenarnya paling banyak direpresentasikan bagaimana atasan mereka memperlakukan si karyawan ini kayak gitu. Jadi hal yang paling signifikan yang sampai bikin mereka ngerasa perlu curhat sama HRD adalah misalnya mereka ngerasa atasannya adil, misalnya memperlakukan mereka, atau atasannya tidak cukup cakap dalam memimpin sehingga akhirnya pekerjaannya tidak termanage dengan baik kayak gitu. Atau ya yang paling sering tadi masih nyambung sama nggak adil ya. Paling sering ini umpamanya ada yang ngerasa atasannya pilih kasih kayak gitu. Ini sih yang biasanya jadi fenomena kayak gitu karena
akan merembet ke banyak persoalan kayak gitu sih jadinya. Tapi di luar itu apa sih yang juga sering jadi concern-nya karyawan ya pastinya yang tadi ya ekspektasi versus realita pada saat karyawan misalnya eh, punya tuntutan misalnya mereka yang ngerasa kok karir udah 2 tahun karirnya nggak ada perubahan kayak gitu karena ya kalau teman-teman nanti memahami apalagi kalau karyawannya yang sudah menikah sudah punya anak maka hal-hal yang mungkin dulu waktu mereka masih single gitu nggak terlalu tuntut gitu kan mereka mulai pikirkan gitu karena ya pasti balik lagi kalau kalau uang ya jelas ya, kalau udah berkeluarga pasti butuh pendapatan yang lebih besar karena lebih banyak yang harus ditanggung. Yes. Terus kalau karir juga ya pada saat kita udah berkeluarga mau nggak mau eh prestis itu jadi hal yang penting kayak gitu. Jadi kalau kita lihat dari karyawan-karyawan yang udah baru berkeluarga, mereka baru tuh mikir, oh saya selama ini officer doang ya, belum naik jadi supervisor, belum jadi manager kayak gitu. Karena itu akan sangat berpengaruh karena lingkungannya udah beda nih mainnya. Kalau dulu mainnya kita sama orang single biasanya jarang tuh beradu yang namanya, oh kalau lu jadi apa kayak gitu kan. Tapi biasanya kalau di lingkungan orang yang berkeluarga itu jadi hal yang matters. Jadi biasanya itu sering muncul di karyawan yang dulu pas mereka single nggak pernah tuh datang ke saya nanyain Pak saya kapan naik jabatan ya Pak gitu tapi pada saat mereka udah berkeluarga masalah naik gaji naik pangkat tuh mereka Ya, sangat-sangat concern. ya balik lagi kan sebenarnya kita kerja kan ya untuk dapat pendapatan ya pasti ya untuk menghidupi keluarganya gitu ya. Jadi wajar ketika mungkin itu sering kali tuh jadinya dicurhatin. Nah, terus yang curhat kan mungkin nggak semuanya tuh datang dengan cuma sekedar pingin ngeluh ya di ya. Kadang-kadang kan katanya HRD itu tuh penyelesai masalah gitu. Harapannya kalau di karyawan adalah itu ya gitu ya. Gimana Ya, caranya gitu buat Adi sendiri gitu ya sebagai seorang pekerja yang bekerja di satu perusahaan gitu menghadapi situasi itu gimana cara menghandle-nya? jadi kalau misalnya ditanya satu hal yang kita selalu sadari karyawan tuh selalu melihat HRD itu adalah kunci dari semua masalahnya gitu. Even masalah naik jabatan pun dipikir itu HRD yang memutuskan. Padahal, nah ini teman-teman harus note ya bahwa kita mostly memang bisa menjadi orang yang memberikan pertimbangan, tapi final decision selalu datang dari atasan mereka, nomor satu. Ya. Ya, atasannya yang nomor satu, ya tentunya habis itu ada dapat restu dari manajemen dan HRD kayak gitu. Jadi pada saat misalnya karyawan datang ke saya juga, saya nggak langsung terus dalam satu malam bisa mengubah, wah naik gaji, habis itu langsung naik pangkat, enggak. Tapi apa yang bisa saya berikan adalah biasanya solusi. Maksudnya membuat hal yang sebelumnya bagi karyawan itu abstrak menjadi sesuatu yang lebih spesifik. Biasanya mungkin saya ngobrol nih sama atasannya, kemarin si ini datang sama saya, dia nanya masalah kenaikan pangkat dan kenaikan gaji. Mungkin saya bakal tanya, kalau menurut si atasannya dia secara talent pool ada di mana kayak gitu dia talent atau bukan talent kayak gitu kan kalau dia talent berarti kita bisa menjabarkan menurut Mas dengan kemampuan dia sekarang itu dia butuh berapa lama buat bisa misalnya mengisi jabatan yang lebih tinggi kayak gitu. Nanti itu bisa di-sharingkan antara si atasan sama si karyawannya untuk nanti bikin goal setting umpamanya dalam setahun ke depan kalau kamu bisa achieve ini achieve ini achieve ini nanti kita akan ajukan kamu untuk naik jabatan sama kenaikan gajinya kayak gitu. Jadi membuatnya menjadi sesuatu yang konkret tapi tetap ada hal yang harus dilakukan sama karyawan. Kebetulan kan perusahaanku tadi karena dia media nomor satu kan termasuk media yang terbesar dan paling integrasi di Asia Tenggara. Yes. Unitnya ada banyak kayak gitu. Jadi kalau misalnya maksudnya ada posisi yang di sana atasannya udah terisi gitu kan. Misalnya ada officer dia mau naik jadi supervisor tapi semua supervisornya udah terisi, otomatis nggak ada posisi yang lowong, kita bisa menawarkan dia di unit yang lain kayak gitu. Jadi kuncinya adalah pada saat kita ketemu karyawan memang kita akan selalu ingatkan bahwa kalau mereka cerita sama kita bukan berarti akan langsung ada perubahan atau solusi, tapi pasti kita akan mengupayakan sesuatu. Nah, itu gunanya yang namanya talent management sehingga kita karena ya kalau karyawannya ribuan, ratusan kan kita nggak mungkin ya mengabulkan semuanya kayak gitu. Jadi kita pasti harus memprioritaskan orang-orang yang merupakan talent-talent kunci yang ada di kita kayak gitu. Baru baru kita bisa apa ibaratnya ya, bisa memprediksi kira-kira yang mana nih yang bisa kita bantu. Kayak gitu sih. Oke, jadi artinya ya ngasih solusi ya, at least ketika mereka datang gitu ya, karena harapannya adalah HRD itu kunci.
HRD tuh ngurusin semua karyawan gitu ya. Nah, kalau ngomongin stres kan bentuknya banyak ya dia. Ada yang ringan-ringan gitu ya, mungkin yang tadi ya cuma sekedar datang ngeluh, Mas Adi saya kok nggak naik-naik gaji, Mas Adi kok saya nggak naik-naik jabatan gitu ya. Tapi ada Hmm, orang yang mungkin sudah sampai ditaruh stresnya berat banget gitu ya, sampai mungkin muncul gangguan-gangguan tertentu gitu ya di yang arahnya berat gitu ya secara psikologis gitu. hmm. Biasanya tuh gimana sih di gitu di kalau di perusahaannya bentuknya gitu ya, atau yang pernah ditemuin deh gitu ya, dan diapain tuh biasanya? Oke, jadi ada sih kasus ya, kebetulan mungkin nggak di kantorku. Mhm. Ini aku pernah bantuin temen. Jadi salah satu karyawannya itu merasa dia mengalami bullying di kantornya Oke. dari atasan dan timnya yang membuat dia akhirnya mengalami depresi Hmm. gitu. Depresinya kayak apa? Di level dimana sampai dia ngerasa dia nggak berani buka WhatsApp. Jadi setiap dia dengar notif WhatsApp tuh dia ngerasa ketakutan. Mhm. Eh, Sampai dia harus matiin teleponnya, dia memutus hubungan sama semua dengan dunia luar ya kayak gitu. Mhm. Dan setelah akhirnya teman-temanku coba buat gali, waktu itu temanku kebetulan dia HR tapi bukan psikolog ya. Hmm. Jadi dia dari manajemen dia minta tolong sama aku buat ngobrol sama karyawannya kayak gitu. Dengan ya dia jelasin sama karyawannya sebagai saya itu psikolog profesional, ada kode etiknya jadi dia boleh cerita dengan nyaman. Jadi memang karyawannya menceritakan bahwa dia di situ posisinya masih junior, ya kan? Tuntutan kerjanya sebenarnya sangat-sangat tinggi. Mhm. Kebetulan perusahaannya sedang turnover, jadi orangnya nggak banyak, gitu kan? Mhm. Jadi ibaratnya memang situasinya udah nggak ideal. Terus Mhm. satu-satunya atasan yang ada di sana senior yang dia harusnya jadi mentornya itu justru lebih sering nyalah-nyalahin dia kayak gitu. Dan Mhm. bahkan sampai tercetus kayak kamu tuh nggak guna cuma ngeberatin tim aja. Nah. Dan Mhm. akhirnya ya dengan kondisi kayak gitu dan tuntutan yang serba dikejar, akhirnya itu menimbulkan ya mungkin eh itu yang akhirnya jadi pemicu dia mengalami depresi ya. Mungkin dari yang ringan sampai akhirnya dia merasa eh bahasanya apa ya? Mungkin Desi lebih punya terms yang tepat ya karena aku juga khawatir nanti jadi keliru memberikan termsnya. Tapi memang kalau kata dia waktu dia ke psikolog yang dia datengin sih dia mengalami trauma sih intinya sama Oh. rekan kerja. Ya mungkin kayak post traumatic syndrome gitu kali ya Des ya. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang mengingatkan dia sama hal yang trauma kayak tadi bunyi WhatsApp, bunyi telepon, itu dia langsung balik lagi ketakutannya. Oke. Nah, itu kan artinya berarti eh dari pekerjaan kita sehari-hari ya di kerja di perusahaan gitu ya atau di bidang apapun lah ya di industri atau organisasi bentuk apapun stres itu mungkin tuh ya muncul ya. Nah, kalau dari Adi sendiri gimana sih caranya untuk mengelola gitu ya stres itu sendiri gitu ya dalam kacamata sebagai seorang pekerja gitu ya yang juga merasakan gitu pasti kan tadi ya teman kerja terus atasan itu kan semua yang ada di sekitar Adi juga gitu ya. Gimana caranya mengelola stres kerja itu yang biasa Oke. dilakukan? Yang pertama sebenarnya PR ya, PR yang paling besar dan saya juga masih belajar dengan hal ini adalah memapping, memahami beban kerja kita dulu kayak gitu. Eh, Hal yang nomor satu adalah kita harus sadar bahwa kita nggak selalu harus mengatakan iya terhadap semua hal yang dibebankan sama kita. Dalam artian memang betul kita sebagai karyawan nggak bisa nolak kerjaan betul, tapi kita masih punya ruang untuk bernegosiasi biasanya. Misalnya sekarang kerjaannya kita udah tahu kita udah overload bahkan sekarang udah penuh banget tiba-tiba ada project baru lagi. Kita bisa bernegosiasi misalnya Mas atau Mbak gitu kan. Kebetulan aku lagi overload banget nih sekarang kayak gitu. Jadi mungkin aku baru bisa kerjain minggu depan kayak gitu. Nanti kalau udah agak lowong aku mungkin baru bisa fokus. Kalau dia misalnya dia bilang urgent, ya nanti mungkin bisa dieskalasi. Nah ini sih Hmm. yang masih orang kita masih jarang ya namanya mengenal eskalasi. Eskalasi ke atasan dulu. Yes. Nanti silakan diskusi aja sama atasan saya. Kalau mungkin memang yang Mas atau Mbak minta lebih urgent, mungkin ntar atasan saya bakal ngasih tahu saya mana yang saya lebih dulu. Nah kita juga perlu ngobrol sama atasan. Mhm. Nggak ada yang salah dengan menyatakan saya nggak sanggup Pak atau Bu. Jujur, kalau saya paksain bisa jadi hasilnya nggak optimal. Tapi saya mau kerjakan. Mungkin gimana? Kalau solusi saya, salah satu dari kerjaan yang Bapak Ibu berikan ini harus ada yang dimundurin nih. Kalau memang kerjaannya si Mas atau Mbak ini mau dikerjain sekarang kayak gitu.
Nah, itu di sana nanti harusnya kalau memang atasannya cukup bijak ya, itu bisa ada solusi yang sifatnya win-win kayak gitu. Hmm, Jadi kita harus memahami dulu, kita tuh seberapa banyak sih capable untuk ngerjain dan cara yang kayak apa sih yang paling works gitu loh buat kita. ya, Dulu saya pernah cerita sama Mbak Desi juga sebenarnya, kalau saya juga pernah sampai akhirnya burnout. Nah, kalau udah kayak gitu susah. Ibaratnya kalau kayak dorong mobil tuh kayak mobilnya lagi ditanjakan, ngedorong buat bisa jalan lagi tuh susah banget kalau orang udah terlanjur burnout. Jadi saya selalu ngomong juga sama teman-teman fresh grad kalau baru masuk, karena kenapa? Karena fresh grad itu kan yang lagi senang-senangnya kerja ya. Pasti teman-teman nanti ya baru pertama kali kerja, dapat wah challenge maunya baru. kerja terus, challenge lagi, tugas lagi, suka banget pokoknya. Ya kan apalagi lingkungan juga akan terus mengencourage, wah kamu hebat banget ya kayak gitu. Itu hal yang baik gitu. Cuma teman-teman harus tetap memberikan waktu buat istirahat. Walaupun mungkin waktu itu teman-teman merasa nggak butuh istirahat kayak gitu. Karena Eee, ternyata kalau umpamanya sudah keburu jadi capek atau burnout, untuk ngembaliin lagi mood dan semangat kerjanya itu susah banget, kayak Yes. gitu. Jadi yang pertama, know yourself itu penting banget, mengenali diri, gue itu bisanya capable-nya kayak apa, cara kerja gue tuh kayak gimana, dan strength saya itu ada di mana tuh memang harus dipahamin, itu nomor Hmm, satu. hmm, Terus yang kedua adalah perbanyak komunikasi. Jadi komunikasi tadi yang udah saya contohin ya, kayak misalnya yang tadi negosiasi masalah pekerjaan, ya kan. Lalu juga negosiasi sama, stakeholders atau teman-teman dari departemen lain yang terkait sama kerjaan kita, kayak gitu. hmm. Intinya sama-sama mencari, win-win solution. Walaupun saya tahu memang nggak semua orang mungkin cukup beruntung punya rekan kerja yang kooperatif. Tapi pada saat misalnya pun kayak begitu, itulah tadi kita bisa konsultasi sama atasan, bisa konsultasi juga sama tim kerja yang lain, intinya mengantisipasi bagaimana agar, obstacle atau hambatan-hambatannya bisa bisa kita carikan solusinya kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah untuk mengelola stres itu sebenarnya ya ini hal yang mungkin teman-teman udah tahu dan ya teman-teman harus punya tempat sharing sih. Ya. Bisa ke HRD, kalau teman-teman juga merasa atau mungkin kurang nyaman ke HRD, bisa cari profesional kayak gitu. Jadi mencari, tempat buat buat teman-teman bisa menumpahkan ya apa yang teman-teman rasakan. Hmm. Tujuannya nggak cuma sekedar buat katarsis gitu ya, tapi juga tujuannya adalah untuk teman-teman bisa berefleksi. Kadang-kadang kalau kita udah cerita, udah ngobrol baru kita tahu, "Oh kayaknya kemarin tuh aku tuh kayak gini ya," kayak gitu. Jadi baru ibaratnya mundur buat mengatur lagi langkah ya. Jadi sebenarnya apa sih yang salah dari cara kerjaku kemarin, kayak Yes. gitu. Hmm. Ya itu ya cara manajemennya tadi know yourself. Jadi kalau Adi bilang Mhm, hidup apa kenali bahwa saya ini bisa di bebannya berapa sih gitu ya. Terus dari beban itu saya punya waktu kerja ya. Artinya kan berarti peran kerja itu atau jadi pekerja kerja di perusahaan tuh bukan satu-satunya peran yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya peran-peran lain ya dari 24 jam yang dikasih ini ternyata kita punya peran-peran lain yang jangan sampai dilupakan karena porsi kerjanya jadi lebih besar gitu. Mungkin tadi ya bener banget tuh ada yang ngerasa enggak lah aku mah emang suka gitu, suka hobi kerja gitu ya. Sehingga jadinya hal-hal yang lain kayaknya aku kesampingkan aja deh. Jadi tadi ya knowing yourself itu ya artinya berarti ya kita tuh kerja nggak cuma kerja aja gitu ya, tapi ada fungsi-fungsi kehidupan lain, peran-peran lain yang juga kita lakukan di keseharian. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih buat Adi. Kalau tadi dibilang gitu ya, salah satu bagian dari knowing yourself kan adalah tahu bahwa kita punya kita tahu saya bisa di beban saya tuh batasnya di mana sih gitu ya, dan saya punya peran lain gitu. Penting nggak sih di buat seorang pekerja gitu, buat orang-orang yang kerja sehari-hari gitu ya di perusahaan atau organisasi manapun punya kegiatan lain selain melakukan pekerjaannya yang 9 to 5 atau misalnya jam-jam kerja yang rutin dilakukan. yes, penting banget penting banget. Apalagi makanya tadi pada saat aku bilang masalah, oh di-push banget, diforsir kerjaannya sampai full karena lagi senang-senangnya kerja, termasuk juga, masalah gimana kita mengelola waktu di luar kantor. Karena banyak juga nih teman-teman yang memang dasarnya senang kerja, pas pulang kerja juga masih diuberin gitu kan kerjaannya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, memang kadang-kadang kita harus sadari pada saat kita berusaha meraih sesuatu yang lebih tinggi, pasti kita harus memberikan effort yang lebih banyak juga. Cuma kita tetap harus memetakan, misalnya seminggu ada 5 hari ya jangan 5 hari full semua